duit saya kalau ada kelebihan, saya taruh di pinjaman rekening koran yang minus tadi. Jadi bunganya nggak jalan, lumayan selisihnya yang tadinya uangnya sudah dialokasikan buat bayar bunga, bisa untuk saya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrolin sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, yaitu bagaimana caranya kita deposito bunganya 10% per tahun. Oh, biasa orang deposito paling 2-3%, 4% mentok 4,25 ya, LPS potong 20%, PPh jadi tinggal 3,5. Padahal inflasinya 3%, teman-teman 4%, minus. Dapatnya cuma 3,5, inflasinya 4%. Nah, caranya gimana kita bisa dapat income yang lebih, tidak cuma 3,5%, dan juga kalau bisa nggak kena pajak, nggak kena pajak penghasilan. Sering sekali teman-teman orang bank telepon saya, WA saya, menghubungi saya. Pak, deposito dong di kita. Pak, nabung dong di tempat bank kita. Oh, lagi promo nih. Nanti dikasih hadiah macam-macam, kasih voucher, kasih ini. Biasa saya tanya, bunganya berapa? Oh, 6% misalnya, misal. Bunganya gede, asal 500 juta, saya godain. Oh, kalau saya bunganya nggak 6%, saya biasa di bank XYZ 10%. Gitu. Kok bisa, Pak? Kan itu di atas LPS, Pak. Dan rasanya nggak mungkin ada yang bunganya 10% seperti itu. Bener loh, saya 10%. Saya jelasin. Gini ngitungnya. Saya itu di bank punya fasilitas rekening koran, pinjaman rekening koran. Pinjaman rekening koran itu modelnya kita dikasih limit, teman-teman. Kasih limit, ini biasanya untuk pengusaha. Yang untuk karyawan juga ada nanti ya saya sebutin. Yang untuk pengusaha itu dikasih limit, misalnya limitnya 1 miliar, 2 miliar gitu ya. Nah, terus kapanpun kita butuh, uangnya kita ambil. Nggak usah ngomong ke bank, langsung ke ATM juga bisa, buka cek juga bisa, internet banking juga bisa. Kalau sudah dikasih limit, ya udah tinggal dipakai. Kemudian setiap bulan kita bayar bunga. Nah, nanti kalau sudah selesai pakai, baru uangnya dibalikin, bunganya berhenti. Konsepnya rekening koran seperti itu, pinjaman rekening koran. Nah, kayaknya teman-teman ada yang punya juga nih. Nah, cara saya deposito 10% gimana? Saya kalau ada uang lebih, kan rekening koran saya minus tuh biasanya. Kalau dikasih 2 miliar ya saya pakai 1,5 lah. Jadi bolong 1,5 gitu ya, bayar bunga 1,5 miliar. Bunganya mungkin kalau 10% ya berarti 150 juta setahun gitu ya. Nah, kalau ada uang lebih, misalnya invoice dari klien cairnya cepet, ada saudara-saudara yang duitnya lagi nganggur, atau saya punya uang nganggur, saya taruh di pinjaman rekening koran itu. Jadi bunganya berhenti langsung. Nggak kena bunga 10%, tapi bunganya jadi berhenti, 0. Nah, ngirit dong saya, nggak perlu bayar bunga 10%, tapi malah bunganya 0. Padahal pinjaman tetap jalan terus. Nah, dengan cara ini teman-teman, saya mendapatkan ya menurut saya return yang lebih bagus. Kan percuma teman-teman, masa saya punya uang gitu ya, terus saya taruh deposito 6% gitu ya di marketing funding tadi, sementara pinjaman saya, makan saya duit 10%. Rugi dong saya. Dapat 6, bayar 10. Kalau ini kan enggak. Duit saya kalau ada kelebihan, saya taruh di pinjaman rekening koran yang minus tadi. Jadi bunganya nggak jalan, lumayan selisihnya yang tadinya uangnya sudah dialokasikan buat bayar bunga, bisa untuk saya. Nah, dengan cara ini saya bisa dapat efisien di keuangan, ya kan? Jadi nggak perlu bayar bunga 10%, tapi jauh di bawah itu. Jadi bisnisnya lebih muter. Nah, untuk teman, ini kan untuk pengusaha. Biasanya ya ini didesain itu untuk pengusaha yang butuh modal kerja. Misal pedagang baju misalnya, dikasih limit 2 miliar misal. Kemudian dia kalau hari-hari biasa nggak butuh pinjaman. Tapi mungkin mendekati puasa Idul Fitri, kebutuhan baju banyak gitu ya. Sehingga dia butuh uang tambahan. Nah, dia tinggal ngambil dari pinjaman itu. Nanti tiap bulan dia tinggal bayar bunga. Nah, mungkin setelah sebulan 2 bulan dagangannya laku semua, kondisi balik normal lagi,
uangnya dibalikin, bunganya berhenti. Sebenarnya kredit modal kerja intinya seperti itu, teman-teman. Tapi saya kan ekspansi terus ya, teman-teman ya. Jadi minus terus, nggak pernah nol. Minus, nanti kalau ada uang nganggur masuk, bunganya berhenti. Nah, itu biasanya didesain untuk pengusaha yang punya stok, punya tagihan, karena kan kita harus punya modal banyak. Nah, sementara untuk teman-teman karyawan, biasanya tidak ada produk rekening koran seperti itu. Tapi teman-teman bisa ambil KPR-KPR yang menawarkan KPR tapi berhubungan dengan tabungan. Jadi biasanya KPR-nya dihubungkan dengan tabungan. Berapapun yang ada di tabungan itu mengurangi pinjaman. Misal ya teman-teman. Misal rumahnya 2 miliar. Wah, amin gitu ya teman-teman ya. Rumahnya KPR 2 miliar. Nah, kalau rekeningnya 0, nggak punya duit, itu bayar bunganya full terhadap 2 miliar. Tapi ketika di rekening ada uang nganggur, misalnya dapat THR ratusan juta, misal, diaminin aja teman-teman ya. Dapat, nah ini bunganya akan berkurang. Misalnya tabungannya 500 juta, nah bunganya jadi bukan 2 miliar, tapi 2 miliar dikurangi 500, selisihnya itu yang kena bunga. Jadi KPR-nya dihubungkan dengan tabungan. Teman-teman bisa tanya ke bank-banknya teman-teman KPR, ada nggak produk seperti itu. Setahu saya ya, sorry kalau salah loh. Setahu saya itu yang punya si AMB Niaga, KPR Ekstra Manfaat, terus kalau nggak salah ya, Permata, karena saya belum punya KPR Permata, saya belum pernah ambil KPR Permata, jadi saya nggak paham. Tapi waktu itu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sana, katanya ada juga. Terus OCBC kayaknya juga ada ya, atau mungkin bank-bank lain juga ada. Teman-teman tanya langsung ke marketing KPR-nya aja. Ada nggak KPR yang berhubungan dengan tabungan? Jadi kalau pas tabungannya uangnya banyak, bisa ngerem bunganya KPR. Nah, itu cara saya untuk mendapatkan deposito. Kan seolah-olah dapat uangnya jadi dapat deposito 10% ya kan? Karena ngerem bunga PRK rekening koran saya 10%. Tidak perlu bayar bunga PRK. Karena ada uang nganggur ini, taruh bunganya PRK bisa dikantongin untuk saya atau diinvestasikan ke hal yang lain atau bisa untuk menurunkan pokok bunga, pokok utang. Intinya pokoknya dapat kelebihan daripada saya taruh deposito ke orang-orang, ke marketing cuma 6%, ke sini 10%. Nah, mudah-mudahan cara ini memberikan insight-insight baru ke teman-teman. Atau teman-teman ada cara lain yang lebih canggih? Oh, sharing dong. Jadi kita bisa saling belajar. Saya sendiri juga masih terus belajar. Dan menurut saya belajar adalah investasi yang terbaik. Karena memberikan profit yang luar biasa. Kapan-kapan aja ngobrolnya itu. Mudah-mudahan sukses untuk semuanya. Salam Passive Income Property. Video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.